Festival Desa kedua tahun 2022, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan pemenang Festival Desa kedua tahun 2022, Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Kategori Rasa Syukur Rakyat Desa, karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan. Yang berubah-ubah dari mulai nama dengan nama Daha, dengan nama Pangjalu atau Panjalu, kemudian dari nama Kadiri kemudian menjadi Kediri. Kalau yang paling tua dengan dasar posisi nama Kadiri itu tertuang dalam Prasasti Harinjing tahun 804 yang ditemukan di daerah Siman Kepung Kediri. Kemudian di era Prabu Erlangga itu disebutkan dengan nama ibu kota Daha atau Dahana, tertuang dalam Prasasti Pamatan atau Pamotan tanggal 19 Desember tahun 1042 di Lamongan. Dan terus berubah-ubah kemudian menjadi nama sekarang Kediri. Ini menjadi asik bahwa sebetulnya nama Daha, terus Panjalu, Kadiri, Kediri itu adalah satu daerah yang sama. Bahkan dalam catatan Lingua Ita itu wilayah Pangjalu itu sampai ke Papua Barat. Kita mencoba menafsirkan dari kamus bahasa Jawa kuno begitu ya. Kediri itu dari kata angdiri. Angdiri itu sifatnya refer to mandiri. Artinya bahwa tempat ini di sini di bumi Kediri ini dari dulu adalah tempat yang mandiri. Tempat orang-orang yang berkarya secara istilahnya terobosan-terobosannya cukup bagus. Artinya begini, ketika ada perpindahan ibu kota dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur, Kediri menjadi tempat yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Nah, buktinya apa? Buktinya itu nanti ada peninggalan-peninggalan. Mulai dari masa Kediri, masa Indonesia setelah pergeseran dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya Kediri. Ini yang mengangkat kearifan lokal masyarakat, bukan import, tetapi kekuatan culture lokal ini mampu beralkulturasi dengan budaya asing yang masuk. Tidak kita telan mentah-mentah, tetapi ada suatu akulturasi budaya yang luar biasa yang akhirnya nanti mewarnai budaya di Indonesia. Maternya, ibunya Kediri. Ada budaya yang tidak materi atau WBTP itu yang menjadi salah satu daya tarik yang sangat luar biasa, yaitu Petelasan Pamoksan Sri Adi Joyoboyo.
Memang kalau kita ngomong sosoknya, beliau ini tokoh sejarah. Tokoh sejarah, beliau memang pernah hidup, beliau juga pernah membesarkan Kediri begitu. Dan karena kebesarannya itulah yang pada akhirnya pada saat ini masyarakat sangat mengagumi beliau. Artinya memberikan apresiasi dengan melaksanakan kegiatan ritual ziarah menang. Artinya mereka itu sangat bangga dengan sosok raja besar ini. Sekarang yang mana di daerah tersebut sangat kaya akan sebuah budaya dan sangat kaya akan sebuah sejarah. Bahkan kalau beberapa teman-teman kesenian dan budayawan mengatakan bahwa Kabupaten Kediri atau Kediri ini adalah Mother of Nature. Jadi Mother of Nature itu ibunya. Jadi bagaimana sebuah sejarah itu berangkat rata-rata dari Kediri. Memang ini sangat menarik karena setiap Suroan atau Tahun Baru Hijriah itu biasanya dari berbagai macam kesultanan dan maupun keraton itu datang ke salah satu titik yang ada di Kabupaten Kediri atau yang dikenal dengan Sendang Tirto Kamandanu. Nah, ini biasanya akan diadakan upacara kirap budaya dan sebagainya. Ini memang menjadi culture yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Kabupaten Kediri khususnya. Biasanya kalau orang Jawa itu akan melakukan melean sampai tengah malam, lalu keesokan harinya akan ada kirap dan sebagainya. Kediri ini tidak hanya cerita sejarahnya, tapi adalah pusat literasi sejarah. Nguri-nguri itu artinya kita tuh menjaga, kita tuh melestarikan, kita tuh melindungi dari kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. Dan itu tidak bisa kita rasionalisasikan dengan cara berpikir yang dalam tanda petik akal, tetapi ada rasa. Di situ ada rasa. Nah, yang budaya itu berbicara akal dan rasa. Nah, rasa itu kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang religius, yang seperti kegiatan-kegiatan satu suro, kegiatan-kegiatan pernikahan, terus misalnya bersih desa, misalnya larung sesaji dan lain sebagainya, bukan berarti kita tuh melakukan kegiatan yang sifatnya membenturkan kepercayaan dengan agama atau dengan kepercayaan dengan religi seseorang, tetapi kita di sini menjaga ini merupakan kearifan lokal masyarakat yang harus dijaga, dan ini ada di dalam PPKD yang termasuk dalam ritus, dan ini harus dijaga. Bayangkan kalau saya tidak bisa membayangkan kalau generasi-generasi mendatang itu tidak tahu bagaimana cara melakukan kegiatan-kegiatan upacara ritual. Harapan saya nantinya dengan dibukanya akses ke Kediri ini yang begitu mudahnya, dengan harapan Oktober 2023 bandara beroperasi, lalu konektivitas antara wilayah sudah terbangun, maka untuk mempelajari sejarah atau budaya itu bisa berangkat dari Kediri.